kenapa keserakahan itu bisa dilakukan, kenapa kebencian itu bisa dilakukan, apapun alasannya, dan bagaimanapun pandainya kita menjadi pembenaran, ingat, kalau karma itu sudah masak, si pelaku itu sendiri yang akan menerima akibatnya. Tidak peduli alasan apapun, tidak peduli bagaimana kita mampu mencari pembenaran, tetap karma itu akan berbuah. Jadi alangkah baiknya kita tidak berusaha mencari kebenaran, tapi yang harus kita lakukan mencari kebenaran dan berada di dalam kebenaran. Para upasaka dan upasika, kesempatan kali ini kita akan menyimak mengenai asal mula atau penyebab-penyebab karma yang tertulis di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 urutan ke-34. Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai penyebab-penyebab tersebut, mari kita lihat apa yang kita miliki di dalam batin ini. Yang kita miliki di dalam batin ini, selain sifat-sifat positif yang kita punya, kita juga mempunyai sifat-sifat yang negatif. Walaupun selama ini kita memahami bahwa sifat yang positif akan membawa kebaikan dan sifat yang negatif akan membawa kerugian atau penderitaan, karena kurangnya kesadaran, karena kurangnya pengendalian diri kita, seringkali kita mendukung sifat-sifat negatif yang ada di dalam batinnya kita atau yang ada di dalam dirinya kita. Sampai akhirnya ada beberapa orang atau ya katakanlah sebagian orang yang ketika melakukan kesalahan, setelah itu dilakukan, ia seringkali memberikan pernyataan atau berujar, kok saya nggak sadar ya, gitu. Kok saya nggak tahu ya, atau saya nggak tahu bagaimana ini terjadi. Nah, itu artinya tanda-tanda orang tersebut, atau seandainya kita adalah yang melakukan itu, tanda-tanda kita sudah semakin jauh tidak mengenali diri kita sendiri. Nah, sekarang ada 3 akar yang secara umum memang berada di orang-orang yang putujana, di orang-orang atau di makhluk-makhluk yang belum mencapai tingkat kesucian. Di antaranya adalah kita. Sifat keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu masih ada di dalam diri kita. 3 akar kejahatan itu ada, dan bagi orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik, pelan-pelan 3 akar kejahatan itu kualitasnya semakin berkurang. Tapi bagi orang yang tidak menyadari, bahkan terus mengikuti pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan yang salah, maka akar kejahatan tersebut, loba, dosa, moha, atau keserakahan, kebencian, dan kebodohan semakin menguat. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 yang urutan ke-34 ini, diterangkan mengenai penyebab-penyebabnya karma-karma itu terjadi, asal mula karma. Ada 3 penyebab karma. Karma disebabkan oleh keserakahan. Jadi keserakahan adalah salah satu asal mula dari karma. Kemudian yang kedua, kebencian adalah salah satu dari asal mula karma. Kebodohan adalah salah satu dari asal mula karma. Para upasaka dan upasika sekalian, jadi kita harus paham bahwa kalau kita memiliki keserakahan, kebencian, dan kebodohan, itu artinya kita memiliki 3 akar kejahatan. Dan dengan kita memiliki 3 akar kejahatan, tidak berusaha untuk melepasnya, tidak berusaha untuk membersihkannya dari batin kita ini, akar kejahatan itu hati-hati, semakin lama semakin menguat,
dan ia akan menjadi sumber terjadinya karma-karma buruk yang selama ini berlangsung dan kita lakukan. Kita harus sadari ketika keserakahan ini muncul, jadi di dalam keserakahan terjadinya karma seperti ini diantaranya dirancang oleh keserakahan, maka karma itu terjadi. Jadi dirancang oleh keserakahan, kemudian muncul dari keserakahan, kemudian disebabkan oleh keserakahan, dan berasal mula dari keserakahan. Jadi ketika ada tindakan keserakahan ini, ada keserakahan memang ada, kemudian ketika keserakahan mulai beraktivitas, ia menjadi perancang dari karma, menjadi cikal bakal munculnya karma buruk yang dilakukan, kemudian menjadi penyebab karma buruk itu terjadi, dan menjadi asal mula di mana karma buruk itu terjadi. Lalu, dimanapun individu ini terlahir setelah kematian ini, dimanapun individu ini terlahir, karma itu akan matang bila waktunya tepat. Dan kemudian, di mana karma itu matang, di situ ia akan merasakan akibatnya. Seandainya pelakunya adalah kita, kita akan merasakan akibatnya. Kemudian matangnya di mana? Di kehidupan yang sekarang bisa, atau kalau tidak berbuah di kehidupan yang sekarang, dia akan berbuah di kehidupan yang berikutnya. Kalau tidak berbuah di kehidupan yang berikutnya, dia akan berbuah di kehidupan yang berikutnya lagi di beberapa kesempatan. Itu artinya karma yang dilakukan bisa berbuah berulang kali. Nah, itu keserakahan. Jadi ketika kita menyadari bahwa keserakahan ini muncul, keserakahan ini mulai beraktivitas, kita harus sadar proses terjadinya ini. Seandainya keserakahan ini terus diikuti, keserakahan ini terus diberikan dukungan, ia akan merancang karma itu dan memunculkan karma itu, kemudian menjadi penyebab karma itu terjadi dan menjadi asal mulanya karma itu terjadi. Para upasaka dan upasika sekalian, kita tentunya paham bukan cuma keserakahan yang bisa menjadi penyebab seperti tadi di muka kita sudah bahas. Selain itu juga kita paham ada kebencian yang juga merupakan dari akar kejahatan. Ketika kebencian mulai mengemuka, entah disebabkan oleh katakanlah ketika berinteraksi dengan yang lain, atau karena muncul dari objek-objek pikiran kita, hal-hal yang bisa sebut saja memicu kebencian itu muncul. Ketika ini mulai muncul, dan seandainya ia mendapatkan dukungan, maka ia akan merancang. Kembali ya, karma dirancang oleh kebencian, kemudian muncul dari kebencian, kemudian menjadi disebabkan oleh kebencian, dan yang keempat berasal mula dari kebencian. Jadi tadi kita sudah bicara keserakahan, kita memiliki keserakahan, dia bisa menjadi penyebabnya, dan sekarang kita berbicara mengenai kebencian. Hati-hati, kebencian ini juga sama bisa menjadi penyebabnya. Jadi dimanapun individu itu terlahir, bila waktunya sesuai, maka karma itu matang. Dan bila karma itu matang, di situ ia akan menerima akibatnya. Jadi jangan kita merasa menganggap enteng dengan keserakahan, dengan kebencian, dan selalu mempunyai alasan dan selalu mempunyai cara untuk mencari pembenaran kenapa keserakahan itu bisa dilakukan, kenapa kebencian itu bisa dilakukan, apapun alasannya, dan bagaimanapun pandainya kita menjadi pembenaran. Ingat, kalau karma itu sudah masak, si pelaku itu sendiri yang akan menerima akibatnya.
tidak peduli alasan apapun, tidak peduli bagaimana kita mampu mencari pembenaran, tetap karma itu akan berbuah. Jadi alangkah baiknya kita tidak berusaha mencari kebenaran, tapi yang harus kita lakukan mencari kebenaran dan berada di dalam kebenaran. Lalu yang ketiga, lebih sulit daripada yang mengenai keserakahan dan kebencian. Menjadi pemicu menjadi asal mula penyebab karma, iya. Nah, kesulitan kita ini untuk mendeteksinya ini lebih susah. Karena yang ketiga ini berkaitan dengan kebodohan. Di dalam kebodohan ini kita untuk mengenali perbuatan salah yang kita lakukan ini lebih sulit. Jadi ingat, salah satu penyebab dari karma itu terjadi karena kebodohan, ya. Jadi dirancang dalam kebodohan, kemudian muncul dari kebodohan, disebabkan oleh kebodohan dan berasal mula dari kebodohan. Nah, dimanapun pelaku ini terlahir, kemudian kalau karma ini matang, maka ia akan menerima akibatnya. Seperti halnya dengan yang tadi keserakahan dan kebencian, di mana akibat ini akan diterima? Bisa di kehidupan yang sekarang, bisa di kehidupan yang berikutnya, ataupun di kehidupan selanjutnya. Dan kalau kualitasnya ini sangat kuat, ini akan menerima buah dari akibat perbuatan salah. Ingat, ini bisa berulang kali. Diumpamakan begini, kita menerima buah-buah akibat dari perbuatan salah kita, baik dipicu oleh keserakahan, kebencian maupun kebodohan. Ada benih yang utuh, benih ini murni, kemudian benih ini tidak rusak oleh katakanlah angin atau kena sinar matahari, dan benih ini juga subur. Benih ini disimpan dengan baik, dan kemudian ketika dirasa waktunya baik, ditanam dengan cara yang baik, kemudian di tanah yang dipersiapkan dengan baik dan di lahan yang baik, juga mendapat cukup curahan hujan atau katakanlah mendapat cukup siraman air, sehingga benih ini akan menjadi kuat, tumbuh dan besar. Nah, jadi para upasaka dan upasika sekalian, hati-hati dengan 3 akar kejahatan tersebut, dan terlebih lagi kalau 3 akar kejahatan ini dilakukan seperti benih yang tadi, utuh, murni, dan seterusnya. Katakanlah benih ini sangat berkualitas. Ketika benih ini sangat berkualitas, ditanam dengan cara demikian, di lahan yang demikian, maka ia akan tumbuh dan berkembang, dan berbuah, bukan hanya 1 kali, bukan hanya 1 buah, tapi bisa berulang kali dan dengan kuantitas yang kita tidak bisa prediksi. Para upasaka dan upasika sekalian, jangan terlena di dalam keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Karena kalau kita terlena di dalam keserakahan, kebencian, dan kebodohan, itu artinya kita membiarkan dengan sukarela membawa diri ini ke jalur menuju alam-alam yang buruk, ke jalur menuju daerah-daerah penderitaan, bukan kebahagiaan. Sedangkan yang kita inginkan di dalam hidup ini adalah untuk mencapai kebahagiaan, mengalami kebahagiaan, dan berada di dalam kebahagiaan. Nah, untuk bisa kita masuk dan berada di dalam kebahagiaan, kita juga harus tahu ada 3 penyebab karma lainnya. Yang satu ini, karma disebabkan oleh ketidakserakahan. Jadi ketidakserakahan adalah salah satu penyebab dari karma. Kemudian
ketidakbencian juga salah satu penyebab dari munculnya karma. Ketidakbodohan juga merupakan salah satu munculnya atau penyebab dari karma atau asal mula dari karma. Oleh karena itu para upasaka dan upasika sekalian, hidup atau kita ketika berinteraksi dengan orang lain ataupun dengan kondisi, kita bisa memilih dengan cara mendukung 3 akar kejahatan, atau kita bisa memilih hidup atau berperilaku atau memilih cara dengan kebalikan dari akar-akar kejahatan, yaitu tidak serakah, tidak membenci, dan tidak bodoh. Ketidakbodohan juga ini merancang karma. Jadi dirancang oleh bukan cuma ketidakbodohan ya, apa tadi namanya, serakah, benci, dan kebodohan ya. Nah, dirancang oleh ketidakserakahan, karma terjadi. Kemudian juga muncul dari ketidakserakahan, karma itu bisa terjadi. Yang lalu disebabkan oleh ketidakserakahan, karma terjadi, disebabkan oleh asal mulanya karma terjadi bisa karena ketidakserakahan. Nah, bila ini dilakukan dimanapun individu ini terlahir, ini akan, kalau masanya cukup, karma yang dilakukan itu bila matang, nah karmanya cukup, ia akan matang, dan bila matang ia akan menerima akibat dari apa yang ia lakukan. Tentu akibatnya ya merupakan kebahagiaan, merupakan keberuntungan, merupakan berkah, merupakan keselamatan. Kemudian demikian juga dengan 2 yang berikutnya mengenai ketidakbencian. Jadi perbuatan bisa dirancang dari ketidakbencian, muncul dari ketidakbencian, atau katakanlah dirancang dari tidak membenci, kemudian muncul dari tidak membenci, disebabkan oleh tidak membenci, berasal mula dari tidak membenci. Nah, karena perilaku-perilaku ini, dimanapun individu ini terlahir, kemudian ketika karmanya ini memang matang, di situ ia akan menerima akibatnya. Seperti tadi, waktunya sama 3. Bisa di kehidupan yang sekarang, bisa di kehidupan yang berikutnya, maupun di kehidupan yang berikutnya. Demikian juga dengan perilaku atau karma yang terjadi dari dirancang dari yang tidak bodoh, kemudian muncul dari tidak bodoh, kemudian disebabkan oleh tidak bodoh, dan yang keempat ini berasal mula dari tidak bodoh. Karena perbuatan-perbuatan ini dasarnya demikian, kemudian ketika orang ini atau individu ini lahir dimanapun, sudah waktunya matang, karma berbuah, dan ia akan merasakan akibat dari perbuatan atau karma yang dilakukan berdasarkan tidak bodoh. Jadi kita mengerti, kalau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan berdasarkan tidak serakah, tidak benci, tidak bodoh, walaupun barangkali ada yang belum merasakan kayak apa sih rasanya dapat buah karma seperti itu, tapi kita sudah bisa membayangkan kalau dasar perbuatan-perbuatan dilakukan berdasarkan a loba, a dosa, a moha, tidak serakah, tidak membenci, dan tidak bodoh, kita mengerti apa yang akan kita dapatkan. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, seharusnya dalam perjalanan hidup ini, dari akar-akar kejahatan yang memang masih mengakar di dalam diri kita ini, pelan-pelan kita beralih ke aloba, dosa, dan moha. Sehingga akar-akar kejahatan yang selama ini katakanlah bersemayam di dalam batinnya kita, pelan-pelan dia akan tercabut.
akan tercabut, terpotong itu akarnya, jadi sampai seperti pohon palem yang sudah ditebas, dia tidak akan muncul lagi. Harapan kita, setelah keserakahan lenyap, setelah kebencian lenyap, kebodohan lenyap, dan kita meninggalkan itu semua, setelah kita tinggalkan, ia tidak muncul lagi di masa mendatang. Kalau ia tidak muncul lagi di masa mendatang, itu artinya kita meninggalkan jalur-jalur menuju penderitaan. Kita meninggalkan jalur menuju alam-alam yang buruk. Jadi, bagi kita yang katakanlah mengarah ke sana, itu artinya kita sudah mulai bisa meninggalkan sifat-sifat dungu kita, perilaku-perilaku dungu kita itu kita tinggalkan. Kenapa itu disebut dungu? Kalau masih menjalankan loba, dosa, dan moha, serakah, benci, dan bodoh, jelas sangat dungu. Karena yang diinginkan kebahagiaan, kok yang dikerjakan yang jalur menuju penderitaan. Mari kita tinggalkan perilaku dungu, masuk ke dalam perilaku yang bijaksana. Kalau kita berperilaku bijaksana, ciri-cirinya tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Membawa manfaat bagi diri sendiri dan membawa manfaat bagi orang lain. Jadi jangan mengabaikan kesalahan walaupun kecil. Seperti tertera atau tertulis di dalam Dhammapada, kita diingatkan, jangan mengabaikan kesalahan walaupun kecil. Dan juga kita diingatkan, jangan mengabaikan kebaikan walaupun kecil. Kesalahan walaupun kecil, bila diabaikan itu bahaya. Seperti api, walaupun awalnya kecil, ketika diabaikan, dibiarkan, dia akan semakin lama semakin besar dan bisa membakar apapun. Demikian juga dengan kebaikan, walaupun kecil ini jangan diabaikan. Walaupun kebaikan ini baru muncul kecil di dalam batinnya kita, kemudian kita berikan dukungan, kita lindungi, kemudian kita lebih cenderung ke arah hal-hal yang baik, walaupun awalnya kecil, lama-lama ia akan menjadi besar dan ia pun akan membakar. Apa yang dibakar? Kekotoran-kekotoran batin, akar-akar kejahatan itu yang akan dibakar. Dan akhirnya sifat-sifat buruk dan noda-noda batin, kekotoran-kekotoran batin kita bisa habis terbakar oleh kebaikan-kebaikan, pengetahuan dan kebijaksanaan yang terus berkembang di dalam batin kita ini. Para upasaka dan upasika sekalian, hati-hati di dalam kehidupan hari-hari. Ini keserakahan, kebencian, dan kebodohan mendominasi kehidupan kita. Jadi kita harus sadar, kita harus berjuang bagaimana caranya kita memiliki pengetahuan, memiliki kebijaksanaan yang mampu menyadari keserakahan sebagai keserakahan, kebencian sebagai kebencian, dan kebodohan sebagai kebodohan. Supaya kita tidak salah menilai. Kadang-kadang kita menganggap bahwa keserakahan tidak dianggap sebagai keserakahan, dianggap sebagai hal yang benar, dianggap hal yang wajar. Demikian juga dengan kebencian. Seringkali orang ketika amarahnya muncul, entah terungkap maupun di dalam benak, hanya di dalam benaknya, kadang-kadang ia berpandangan atau berpendapat bahwa benar saya marah karena orang itu menjengkelkan sekali. Padahal kalau kita kaitkan dengan karma bahwa saya berhubungan dengan karma saya sendiri, dalam arti begini, setiap makhluk, setiap individu berhubungan dengan karmanya sendiri. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang menjengkelkan, yang harus kita sadari, itu artinya kita sedang berhubungan dengan karma kita sendiri. Daripada kita menyalahkan kondisi atau menyalahkan individu yang lain, lebih baik kita sadar. Kalau bukan karma kita, nggak mungkin kita berhubungan dengan kondisi atau individu yang seperti itu. Sehingga setelah kita memiliki pengetahuan dan kesadaran, kita mau melihat ke dalam diri kita dan menjaga agar kebencian ini tidak berkembang. Bahkan kalau bisa, kebencian ini bukan cuma mereda, tapi kita bisa melepaskannya. Karena kalau memang benar kita mencintai diri kita,
kita ada kemampuan, kemauan, dan usaha melepaskan sifat-sifat yang jahat. Kita mampu, kita mau, kita berusaha melepaskan segala sesuatu yang bisa menjadi terjadinya atau menjadi penyebabnya karma-karma buruk itu muncul di dalam kehidupan kita. Sekali lagi para upasaka dan upasika, keserakahan, kebencian, dan kebodohan berpotensi untuk memicu kemunculan perilaku-perilaku salah di dalam perjalanan hidup kita. Dan ingat, perilaku-perilaku salah yang kita lakukan, akibatnya kita yang menerima, bukan orang lain. Jadi mari kita belajar cara mencintai diri dengan cara yang betul. Mari sekarang kita beranjali dan kita beraditana. Semoga kita selalu ingat untuk mencintai diri kita dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Semoga dalam perjalanan hidup ini kita selalu menyelesaikan masalah yang muncul dalam batin kita, dalam kehidupan kita dengan cara sesuai Dhamma. Dhamma menjadi patokan, menjadi penuntun dalam perjalanan hidup ini hingga terrealisasinya Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.